Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tasbih fi ilmil balaghah atau perumpamaan-perumpamaan dalam ilmu statistika bahasa Arab. Pengertian tasbih. Secara bahasa, tasbih bermakna tamsili, yang berarti penyerupaan atau perumpamaan. Sedangkan secara istilah, menurut ulama bayan, tasbih yaitu ilhaqu amrin bi amrin, ya'muru fi wasfin bi adatin li ghardin. Wal amrul awwalu yusamma al-musyabbah, wa tsani al-musyabbah bih, wal wasfu wajhu syibhi, wal adatu al-kafu aw nahwuha. Menyerupakan sesuatu dengan yang lain dalam suatu pengertian menggunakan salah satu tasbih, baik diucapkan atau tidak karena adanya tujuan. Yang pertama disebut musyabbah, yang kedua musyabbah bih, wajhu syibhi, dan adatu tasbih. Seperti yang terlihat pada tabel contoh berikut ini. Ungkapan pertama berbunyi al-ilmu kan-nuri fil hidayati. Al-ilmu sebagai musyabbah, an-nuru sebagai musyabbah bih, al-hidayatu sebagai wajhu syibhi, dan al-kafu sebagai adatu tasbih. Ungkapan kedua berbunyi Zaidun mislul asadi fi syaja'ati. Zaidun sebagai musyabbah, al-asadu sebagai musyabbah bih, asy-syaja'atu sebagai wajhu syibhi, dan mislun sebagai adatu tasbih. Ungkapan ketiga berbunyi wa Aisyatu syibhul badri fil isyraqi. Aisyah sebagai musyabbah, al-badru sebagai musyabbah bih, al-isyraqu sebagai wajhu syibhi, dan syibhun sebagai adatu tasbih. Ungkapan yang terakhir berbunyi wa ka'anna Abu Bakrin mukhidun fil ulumi. Abu Bakrin sebagai musyabbah, mukhidun sebagai musyabbah bih, al-ulumu sebagai wajhu syibhi, dan ka'anna sebagai adatu tasbih. Maka dengan ini kita diperkenalkan dengan arkanu tasbih atau rukun-rukun tasbih yang 4. Musyabbah yang diserupakan, musyabbah bih yang diserupai, wajhu syibhi persamaan antara musyabbah dan musyabbah bih, adatu tasbih lafal yang menunjukkan pengertian serupa dan menyerupai. Tasbih termasuk ke dalam kajian ilmu bayan yang merupakan teknik menjelaskan suatu makna untuk memperjelas sifat-sifat tertentu. Maka dengan tasbih seseorang dapat mendeskripsikan makna yang tidak dapat diinderakan. Sejenak kita kembali kepada contoh terdahulu. Zaidun mislul asadi fi syaja'ati. Keterangan makna dari kalimat tersebut yaitu Zaid sebagai musyabbah, al-asadu atau singa sebagai musyabbah bih, mislun yang berarti seperti sebagai adatu tasbih, asy-syaja'ah yang berarti keberanian sebagai wajhu syibhi. Jadi Zaid diserupakan dengan singa karena apa? Karena keberaniannya. Tasbih atau perumpamaan biasanya ditandai dengan kata penghubung korelatif yang berfungsi sebagai pembanding. Misalnya seperti bagai, bagaikan, ibarat, laksana, bak, seumpama, seolah-olah, seakan-akan, dan sejenisnya. Pembagian tasbih. Berdasarkan wajhu syibhi dan adatnya, tasbih dibedakan menjadi 5. 1. Tasbih mursal. 2. Tasbih mufassal. 3. Tasbih muakkad. 4. Tasbih mujmal. Dan 5. Tasbih baligh. Tasbih mursal, yaitu tasbih yang disebut adat tasbihnya. Seperti contoh, ka'anna Abu Bakrin mukhidun fil ulumi. Abu Bakar ibarat lautan dalam keilmuannya. Adat tasbih yang digunakan pada kalimat ini yaitu ka'anna. Contoh lain, la yazalu Qaisin mutamassikan bi hubbi Laila bihasmin wa ijra'in ala muwajahati kulil uqubati mithla farisin fi swakhra'i. Qais tetap teguh memegang cinta Laila serta berani menghadapi segala rintang bak seorang kesatria di gurun pasir. Ada tasbih yang digunakan pada kalimat ini yaitu mislu. Selanjutnya tasbih mufassal, yaitu tasbih yang disebut wajhu syibhinya. Sebagaimana contoh al-ulama'u kal masabihi fil hidayati. Ulama laksana lentera dalam memberikan petunjuk. Wajhu syibhi yang dimaksud yaitu fil hidayati. Jadi, dalam hal apa ulama itu diumpamakan sebuah lentera? Yakni dalam hal memberikan petunjuk. Contoh lain, aindama tangzuri nabi aina kasyibuhun nuzumi syaraqiyati dawairoha ma la tuzhirina li ahadin siwaya. Kala kau menatapku, kedua bola matamu bagikan bintang timur dalam bulatnya. Bentuk mata terindah yang tidak kau tampakkan kepada siapapun selainku.
Wajhu syibhi yang dimaksud yaitu dawairoha. Jadi, kenapa bola mata seorang kekasih pada kalimat tersebut diibaratkan sebagai bintang timur? Yakni karena bentuk bulatnya yang indah. Lalu tasbih muakkad, yaitu tasbih yang dibuang adad tasbihnya. Sebagaimana contoh, iltaqa Aliyun ra'iyan kana hayawanan fi murrihi 'inda takallum. Ali bertemu dengan seorang penggembala yang sudah seperti hewan kekasarannya dalam berbicara. Apabila adad tasbihnya disebutkan dengan menggunakan adat al-kafu misalnya, maka kalimat itu menjadi iltaqa Aliyun ra'iyan kana kal hayawani fi murrihi 'inda takallum. Tasbih mujmal, yaitu tasbih yang dibuang wajhu syibhinya. Sebagaimana ungkapan zaujati hubbi laki mislul ma'i, istriku, cintaku kepadamu laksana air. Pada kalimat tersebut, penulis tidak menyebutkan sebab kenapa cinta seorang suami kepada istrinya diserupakan dengan air. Contoh lain, yasdurul misbah wasatol madinati sautan ghariban wa yatluqu wamidan minad dha'i kal barqi. Lampu penerangan di tengah-tengah kota itu mengeluarkan suara aneh dan memancarkan cahaya seperti kilat. Sifat dari pancaran cahaya lampu yang diserupakan dengan kilat pada ungkapan tersebut tidak dijelaskan oleh penulis, sehingga membuat pembaca menebak-nebak. Tasbih balil, yaitu tasbih yang dibuang adad tasbih dan wajhu syibhinya. Misalnya, Ibnul Ghanami risyatun tahubbuhar rihu yatajawalu nafsuhu bila hadafin. Ibnu Al-Ghanami bagai sehelai bulu yang dihembus angin, berkelana tanpa tujuan. Contoh lain, ana malikud dakhili wa anti sahil, nusyariku fi hukmi dhil ardil khayali fil yaumi wal lailati. Aku ibarat raja pedalaman dan kamu sang ratu pesisir. Siang malam bersama-sama kita memerintah negeri dengan ini. Dari pembagian tasbih tersebut, maka didapati sebagai berikut. At-ta'iratu kal barqi sur'atan atau fi sur'ati. Ungkapan ini termasuk dalam jenis tasbih mursal mufassal karena disebutkan adad tasbih beserta wajhu syibhinya. At-ta'iratu kal barqi termasuk dalam kategori tasbih mursal mujmal sebab adad tasbihnya disebutkan sementara wajhu syibhinya tidak. At-ta'iratu barqun fi sur'ati termasuk dalam kategori tasbih muakkad mufassal sebab wajhu syibhinya disebutkan sementara adad tasbihnya tidak. Terakhir, at-ta'iratu barqun termasuk dalam kategori tasbih muakkad mujmal atau baligh karena baik adad tasbih maupun wajhu syibhinya sama-sama tidak disebutkan. Alhamdulillah, selesai sudah pembahasan kita hari ini. Jika ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar sebagai bahan diskusi kita bersama. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.